Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, bertemu kembali dengan saya di mata kuliah Pendidikan Agama Islam di pertemuan kelima, di mana di pertemuan kelima ini kita akan membahas materi tentang Islam rahmatan lil alamin. Semoga mereka semua ada diberikan selalu kesehatan dan keberkahan oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, kenapa agama Islam dikatakan sebagai agama yang eh, rahmatan lil alamin? Makna Islam sebagai rahmatan lil alamin dapat dijelaskan sebagai berikut. Islam merupakan agama yang bersifat universal, dinamis, humanis, dan langsung sepanjang masa. Al-Quran merupakan kitab suci yang hingga kini juga dijaga keasliannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup para nabi juga sebagai sayyidul anbiya, sehingga ajaran Islam yang diwahyukan kepada Rasulullah merupakan penyempurna dari agama. Melalui Rasulullah yang membawa keislaman dan Al-Quran sendiri, memberikan kehidupan kepada seluruh manusia, tidak hanya pada zamannya, akan tetapi akan terus relevan hingga akhir zaman. Diutusnya Rasulullah ke muka bumi sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Al-Anbiya 107. Oleh karena itu, Islam dikatakan juga sebagai eh, adalah keselamatan, atau Islam adalah rahmatan lil alamin. Definisi Islam secara etimologi yaitu berasal dari bahasa Arab yang artinya selama, yang kemudian menjadi kata selama, kemudian berubah kembali menjadi kata selama. Selama yuslim Islam, berarti selamat, damai, aman, patuh, berserah diri, dan taat. Pemeluknya dinamakan Muslim yang telah menyatakan dan berbayat atas dirinya telah taat dan patuh kepada agama Islam, menyerahkan diri dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama seseorang memeluk ajaran agama Islam, akan terjamin keselamatan di dunia dan di akhirat. Dari penjelasan singkat di atas dapat disimpulkan bahwa Islam dari segi bahasa adalah berserah diri, patuh, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi keselamatan dan keamanan itu merupakan dambaan bagi setiap orang yang diharapkan terus membawa manfaat kepada setiap orang dan masyarakat. Maka dari itu, Islam memiliki prinsip rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi alam semesta. Islam rahmatan lil alamin memiliki makna yaitu rahmat yang jika disandarkan kepada Allah artinya adalah kebaikan semata-mata, dan jika disandarkan manusia artinya menjadi simpati semata. Sedangkan istilah lil alamin secara harfiah diartikan seluruh alam. Maksudnya adalah seluruh unsur bumi serta isinya. Maka lebih detail dari Rasulullah adalah sifat belas kasih dan menyayangi yang membuat orang yang disayang itu disikapi dengan lemah lembut, dijauhkan dari hal yang membahayakan, dan dibantu menyelesaikan berbagai macam kesulitan. Singkatnya, rahmah itu mengandung 4 macam bentuk.
belas kasih, antara lain lemah lembut, kebaikan, kalau sesuatu yang membahayakan, dan membantu melewati kesulitan. Sebagaimana perkataan Ibu Qasim, kata rohmah dalam bahasa Arab dibuat untuk menjelaskan belas kasih hati dan kasih sayang terhadap makhluk hidup yang membuat orang yang memiliki sifat tersebut bersikap lemah lembut terhadap orang yang disayang. Berbuat baik kepadanya kalau bahaya darinya dan menolong menghadapi berbagai kesulitan. Jadi pengertian Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang damai, adil, toleran, dan sesuai dengan nilai-nilai atas wajar. Jadi rahmatan lil alamin merupakan konsep besar Islam. Rahmatan lil alamin merupakan nikmat yang diberikan Tuhan kepada makhluknya di seluruh alam semesta, yaitu manusia, bukan hewan dan benda-benda yang ada di langit dan di bumi. Nikmat untuk semua makhluk ciptaan Allah, termasuk orang-orang non-Islam. Sebagai orang Islam, orang Muslim, kita harus bisa membawa Islam rahmatan lil alamin sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW. Istilah Islam rahmatan lil alamin merupakan istilah yang berpedoman pada ajaran Islam, Al-Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran dan Sunnah mengajarkan kita untuk rahmatan lil alamin. Al-Quran banyak sekali yang menyebutkan rahmat. Akan Allah sendiri sifatnya rahman dan rohim. Sementara dalam hadis juga sudah disebutkan sesuai sabda Nabi Muhammad tentang kasih sayang pada sesama. Bentuk rahmah diutusnya Rasulullah, bentuk belas kasih yang dapat dicontoh dari diutusnya Rasulullah adalah pertama akhlak yang luhur, kedua syariatnya, sebagaimana perkataan Ibnu Ashur. Bentuklah belas kasih yang dapat dicontoh dari diutusnya Rasulullah adalah pertama akhlak yang luhur, kedua syariat. Pada akhlak Rasulullah kita akan menemukan keluhuran akhlak Nabi yang menunjukkan bahwa Rasulullah merupakan manusia yang paling sempurna dalam berakhlak. Sementara pada wilayah syariat sebagai umat Rasulullah akan merasakan manfaat disyariatkannya sesuatu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu, dia berkata kepada Rasulullah, dikatakan berdoalah untuk keburukan orang-orang musyrik. Dia menjawab, saya diutus tidak untuk menjadi pelaknat, saya diutus hanyalah untuk menjadi rahmat. Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW telah menegaskan bahwa kerasulannya sebagai rahmat, bukan sebagai rahmat. Rasul diutus hanya untuk menebarkan rahmat yang akan mewujudkan kenikmatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Keberadaan Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul Allah yang terakhir, baik itu ucapan, perbuatan, sikap, dan seluruh totalitas beliau adalah rahmat. Keberadaan rahmah yang melekat dalam diri Nabi tampak dalam kelembutan dan sifat kasar dan keras yang merupakan salah satu faktor fundamental dari keberhasilan kepemimpinan Rasulullah yang diikuti oleh umat. Jadi tidak hanya dalam konteks berbuat baik terhadap orang non-muslim saja, bahkan di antara contoh sifat kasih sayang Rasulullah pada saat beliau mengimani salat berjamaah. Menurut riwayat Anas, salat Rasulullah itu durasi salatnya juga lumayan panjang. Sujud dan ruku beliau kira-kira membaca tasbih sebanyak 10 kali. Akan tetapi dikarenakan Rasulullah mendengar ada bayi yang menangis di belakang, Rasul pun segera mempercepat sholatnya karena beliau tidak ingin bayi itu terlalu lama bersedih dan juga tidak ingin orang tuanya terlalu lama risau. Jadi implementasi Islam rahmatan lil alamin dalam kehidupan sehari-hari, Allah telah menuntunkan dalam Al-Quran dalam berbagai keadaan dan kepentingan, diantaranya pertama harus kaulan lainan, berarti perkataan yang lemah lembut, hampat. Kaulan baligan berarti perkataan yang membekas dalam jiwa. Quran An-Nisa 63, kaulan naisuran berarti perkataan yang pantas
Al-Isra 28, kaulan kaliman berarti perkataan yang mulia. Al-Isra 23, kaulan sadidan berarti perkataan yang benar. Al-Ahzab 77. Al-Ahzab 77. Ketika menghadapi anggota keluarga, masyarakat, atau kelompok lain yang memiliki sifat keras, kasar, bahkan menentang, tak perlu disikapi dengan kaulan lain, seperti ketika Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Dalam menghadapi anggota keluarga, masyarakat, atau kelompok lain yang masih ragu terhadap kebijakan kita, maka kaulan baligan, perkataan yang membekas dalam jiwa, tepat untuk diterapkan. Pada mereka yang memerlukan perhatian, memiliki kelemahan, kekurangan, maka kita perlu menerapkan kaulan maisura, perkataan yang pantas. Pada orang tua dan anak-anak, kita perlu menggunakan bahasa kaulan kariman, perkataan yang mulia. Adapun untuk memberitahukan hal yang penting, digunakan kaulan sadida, perkataan yang benar-benar, yaitu perkataan yang lurus atau benar, logis, memenuhi sasaran, dilandasi takwa dan ketaatan kepada Allah dan Rasul, sehingga engkau membuahkan amalan salihan dan mendapatkan keberuntungan serta kesuksesan. Model pendekatan Islam rahmatan lil alamin menurut Kiai Hazim almarhum Kiai Hazim Muzadi, bahkan gagasan implementasi Islam rahmatan lil alamin itu dengan menerapkan 3 model pendekatan. Yang pertama, ad-dawah. Penerapannya pendakwah itu harus memahami betul kondisi psikologis dan sosiologis komunitas tertentu. Kemudian yang kedua, bi'asiyah. Aspek ini menyangkut tata hubungan agama dan negara, hubungan nasional dan internasional. Yang kedua adalah al-arkam, diperuntukkan berlaku kepada umat yang sudah siap secara psikologis untuk melaksanakan perintah-perintah agama. Kemudian siyasyah, yaitu aspek ini menyangkut tata hubungan agama dan negara, hubungan nasional dan internasional. Ketiga pendekatan di atas masing-masing memiliki indikasi dalam pelaksanaannya, yaitu ad-dawah menunjukkan metodologi penyampaian dakwah dengan keagamaan sebagai benar. Kemudian sedangkan siyasyah, siasa merupakan pola pendekatan yang menjelaskan kaitan agama dengan politik dan hubungan agama dengan negara. Jadi rahmat merupakan karunia yang dalam ajaran agama Islam dibagi menjadi 2, yaitu rahmat dalam konteks iman dan rahmat dalam konteks. Pertama bersifat tulis sayang yang meliputi segala hal sehingga non-muslim pun mempunyai hak kerahmatan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kerahmatan Allah khususan lil muslimin yang hanya diberikan khusus bagi orang-orang muslim, orang-orang Islam. Jadi karakteristik Islam rahmatan lil alamin itu memiliki 3 dimensi ya. Pertama, dimensi menyeluruh, yaitu sifat komprehensif yang dimiliki oleh Islam sebagai pembawa rahmat pada kehidupan dan jelas bahwa Islam telah mengatur semua aspek kehidupan, aspek politik, kemasyarakatan, ekonomi, kebudayaan, akhlak, dan lain sebagainya. Islam datang untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, mengatur manusia dengan dirinya sendiri, serta mengatur manusia dengan manusia lainnya dalam sebuah masyarakat. Rangkaian antara aturan hubungan antara manusia dengan Tuhannya itu terekam pada akidah dan ibadah. Hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri terwujud pada persoalan makanan, pakaian, dan akhlak, sementara hubungan manusia dengan manusia lainnya tampak pada aktivitas alam. Allah berfirman dalam surat Al-89, dan kami turunkan kepada Alkitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Yang kedua, karakteristik dari Islam rahmatan lil alamin memiliki dimensi tidak ada kekerasan. Tidak ada satupun agama yang lebih mengajarkan kepada kekerasan. Lebih-lebih agama Islam, kekerasan fisik maupun non fisik tidak pernah ada contoh dari Rasulullah sekalipun dengan dalil berkali.
Bukan hukumnya haram jika melukai dan menghakimi orang-orang lain. Problema yang diselesaikan dengan kekerasan pasti akan menimbulkan masalah baru karena penyelesaiannya tidak dilakukan secara cerdas. Yang dimensi yang ketiga adalah mengutamakan perdamaian. Islam sama sekali tidak mengajarkan radikalisme atau kekerasan. Islam tidak memiliki keterkaitan dengan radikalisme. Sebagai seorang muslim tentu kita berkewajiban mengembalikan citra Islam sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagai nabi yang mengemban misi rahmatan lil alamin, Nabi Muhammad SAW mempunyai kunci dalam berdakwah, yaitu dengan menebar kasih sayang, kelembutan kepada sesama, dan akhlak yang agung. Karena hal itu akan mencipta kehidupan yang damai. Maka kehadiran Nabi Muhammad SAW diharapkan mampu membawa keberkahan kepada umat manusia. Bukan hanya umat Islam, tetapi semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk jin, binatang, tumbuhan, dan benda-benda yang ada di langit dan di bumi. Yang ke dimensi yang keempat, karakteristik dari Islam rahmatan lil alamin adalah praktis. Islam sangat sesuai dengan tabiat manusia. Allah sudah memandang dan menjamin hal yang demikian sebagaimana firman, sehingga kita akan temukan banyak ayat dalam Al-Quran yang selalu melekatkan antara keimanan dengan Allah. Karena semua hukum Islam itu bersifat praktis untuk beramal. Kemudian karakteristik yang kelima, Islam rahmatan lil alamin adalah persaudaraan. Persaudaraan merupakan kesadaran manusia selama hidup berdampingan untuk mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Menjadi manusia rahmatan lil alamin itu harus tampak lintas manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Anfaq ahum lil alamin, manusia yang bermanfaat untuk seluruh alam. Lintas merupakan prinsip bahwa ukuran jabatan manusia tidak akan artinya jika tidak bermanfaat bagi orang lain. Rahmatan lil alamin itu tidak pilih kasih, tidak memandang baik buruk orang. Semuanya harus mendapat rahmat. Bukan orang korupsi, orang mencuri, dan orang-orang yang bermaksiat juga harus diberi rahmat. Karena rahmatan lil alamin tidak boleh dijadikan identitas suatu kelompok, melainkan milik bersama. Dimensi yang terakhir dari karakteristik Islam rahmatan lil alamin adalah saling menghargai. Rahmatan lil alamin harus saling menghargai pendapat orang atau kelompok, sekalipun pendapat itu tidak akan kita sukai, bahkan terdengar asing. Kita harus berusaha untuk memberikan peluang untuk mereka yang berpendapat, karena berbeda pendapat itu juga rahmat yang jika kita sikapi dengan benar akan menambah ilmu pengetahuan dan akan membawa kita lebih dekat dengan kebenaran. Karena Islam adalah agama yang mudah. Dalam Islam, agama bukan dijadikan pilihan untuk mengambil jalan hidup yang sulit dan anti kemajuan. Oleh, oleh karena itu, teman-teman yang rekan yang saya cintai dan saya doakan, pembahasan tentang materi pertemuan kelima tentang materi Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Saya cukupkan sampai di sini, dan untuk memperdalamnya Anda pelajari modul pertemuan kelima, kemudian kerjakan latihan sebelumnya sehingga Anda bisa lebih memahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.